Mungkin cantik itu gimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, kalau sekarang tentang berdamai ya? Iya. Sekarang karena di kondisi tersebut saya merasa kayak ya Allah atur aja deh, saya berserah gitu. Ada di titik itu gitu. Jadi kayak ya udah ini nggak bisa saya kontrol lagi, udah saya serahin ke Allah aja gitu. Nggak tahu kenapa saya pengen pakai hijab aja coba gitu. Terus saya tanya hijab itu yang kalau 40 hari itu gimana? Oh itu. Jadi sekarang itu kalau dulu tuh kalau kita tuh kan kayak dulu tuh waktu 24 jam tuh kurang Habib. Sibuk kerja, sibuk ngurus anak gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu bahkan kita bisa sharing ke mama-mama muda ini bahwa Halo, kalian balik lagi di Habib with the Beauty, satu tayangan bareng Zeb dan Humans. Untuk gua ngobrol sama wanita-wanita yang dianggap sebagai salah satu ikon kecantikan di Indonesia untuk jadi inspirasi buat kalian. Apakah kecantikan mereka itu cuman hanya tampilan luarnya atau juga cantiknya itu dari dalam? Dan apa aja cantik menurut mereka? Dan kali ini gue bersama Paula Verhoeven. Halo Paula. halo, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kita baru pertama ketemu ya? Iya, baru ketemu. Oke, karena kita baru pertama ketemu, kita sulap dulu. Nah, biasanya gitu. Kita nggak pernah ketemu ya, kita sulap dulu ya. Mungkin, gue sih waktu itu pernah ketemu dengan putranya. Oh iya. Udah pernah sekali, tapi kita waktu itu nggak ketemu ya. Iya, saya tahu itu. Iya, jadi udah ketemu dengan putranya, tapi sama Paulanya baru sekarang. Iya. Paula, gue jujur ya, nggak tahu background lu sebagai model. Oke. Sama sekali nggak tahu ya, taunya sebagai selebriti aja. Tapi karena gua harus riset kemarin, ternyata lo adalah backgroundnya sebagai seorang model yang sampai di tingkat internasional ya? Iya, betul Habib. Oke, ceritanya gimana tuh? Ceritanya itu dari kecil sebenarnya emang udah model dari SMP gitu. Cuman mulai aktif di Jakartanya itu 2007. Mulai aktif lagi ya dengan segala perjuangannya lah itu. Terus akhirnya setelah lulus kuliah 2009 saya cobain ke luar negeri, ke Singapura 4 tahun, back and forth bolak-balik, sama sempat terakhir ke Milan. Itu untuk modeling untuk itu? modeling bekerja sama pihak luar di Singapura hingga di Milan? Iya. Milan itu kan emang udah kayak kota fashion ya? Iya, umrohnya model lah ya ke sana ya? Iya. Dulu cita-citanya pokoknya itu aku inget banget, saya umur 27 sebelum berkeluarga, sebelum married, saya pengen banget cobain di Eropa gitu. Nah akhirnya alhamdulillah terwujud saat itu gitu. Karena emang saat itu udah niat bahwa kalau udah married, gue gak mungkin melakukan itu. Gue akan fokus lebih banyak di keluarga. Pastinya. Jadi jatah itu dihabiskan ketika belum married. Iya, saat itu umur 27. Habis itu ya udah sekali di sana, 3 bulan lah di sana, terus akhirnya balik lagi ke Indonesia gitu. Berarti di sana ngapain aja tuh? Itu casting, terus kayak gitu, kebanyakan casting, foto, show ya kayak gitu-gitu normalnya modeling gitu. Normalnya modeling ya. Tapi susah banget Habib kerja di sana di luar negeri, saingannya terlalu berat. Gitu. Emang saingannya seorang model tuh kan saya jauh sekali tuh ya dunia itu ya. Podcast ini aja bahkan jauh sekali dengan dunia saya. Saingannya modeling tuh apa? Berarti. Ya kalau di Milan tuh cewek cantik, tinggi kan banyak ya Habib. Iya. Jadi ya lebih kepada kalau waktu itu kenapa aku cobain ke Milan, karena buat itu aja melatih mental. Mungkin terkadang kita kan kalau di Indonesia kita udah tahu nih siapa nih model, Paula tuh model apa-apa segala macam. Nah waktu saya mencoba ke Milan, itu kan kita start dari nol lagi tuh. Jadi kayak bener-bener memacu diri untuk keluar dari comfort zone di situ. Jadi belajar untuk susah lagi cari kerjaan. Di sana bener-bener kita sendirian, kita temennya bener-bener dari luar negeri semuanya. Jadi bener-bener memacu diri kita untuk
jauh lebih baik lagi sih Iya. gitu. Ya karena kadang kita kalau udah sampai ke apa yang menjadi target kita dalam pekerjaan atau apapun, itu biasanya justru kita rindu kepada perjuangannya dulu ya. Perjuangannya. Makanya kita pengen ngulang perasaan itu di luar negeri sekaligus untuk upgrade skill dan upgrade pencapaian kita ya di luar Iya, negeri ya. dan lebih apa namanya, kalau saya belajar lebih menghargai proses dan bersyukur sih. Ternyata di negara kita kadang-kadang kita suka komplain gitu kan, Iya. di sini banyak komplain, banyak ini. Ternyata di sana tuh jauh lebih susah loh gitu. Jadi lebih melatih kita untuk terus belajar bersyukur aja Ya, sih. introspeksi dan akhirnya bersyukur ya. Mm, Berarti kalau di sana persaingannya ketat sekali. ketat banget. Eh, Selain looks, itu biasanya kalau di dunia modeling itu apa? Skill ya, skill di Skill depan itu berarti- kamera. Oh, di depan kamera. Skill bawain baju gitu kan, bajunya kan banyak, desainer kan banyak macamnya, ada Iya. yang berat, ada yang sepatunya cara tinggi. ngebawainnya Iya. gimana? Betul. Itu pengaruh sekali ya. Pengaruh. Terus cara jalan. Gimana menjiwai dengan baju tersebut gitu. Dan di Indonesia lebih beragam ya, karena kan kita punya kebaya, jadi jalannya harus dengan kebaya, terus dengan selendang, dengan kipas, Oh, iya. banyak aksesoris gitu-gitu itu kita Karena pelajarin. cara itu. jalan aja kalau kebaya beda. Dengan dress Atau- malam iya. ya beda. Atau ini apa kayak baju Gaun Bali pengantin, itu, gaun atau pengantin juga iya. beda kayak gitu-gitu. Nah, kalau gaun pengantin, gua pas nikah dikasih tahu tuh caranya. Kalau cowok mungkin nggak terlalu beda Enggak, kali. kalau cowok enggak. Maksudnya caranya istri itu Istri, ketika iya, berjalan. Katanya tendang terus gitu ininya. Kan itu ada kayak Iya, lingkarannya bolgonnya, gitu. bolgonnya, Iya, iya, bolgonnya. iya, Itu ditendang terus gitu. Biar nggak keserimpet. Iya, lama-lama tendang karena jalannya tuh agak Panjang. panjang. Noleh udah jadi Messi dia. Lucu ya Habib. Semakin Langsung ngetop. dimain lucu justru beban kita ya. Karena seharusnya sebagai seorang Habib kata-kata yang keluar bukan lucu sih. Oh iya. Subhanallah ya Habib. Subhanallah. Oh, iya. Menginspirasi ya Habib. Oh, Ya. menginspirasi. Jadi saya sekarang tuh kadang bingung. Saya ini dakwah cari hidayah atau cari punchline aja ya. Masya Allah. Jadi, kalau ini lagi-lagi karena gue gak tahu ya. Kalau apa yang gue lihat di medsos atau cerita-cerita yang gue dengar tentang dunia modeling, katanya makannya pun itu sampai sebegitu diaturnya hingga katanya makan setelah itu dikeluarin lagi. Itu Enggak sampai sih. segitunya nggak? Enggak sih. Ya? Karena kita tahu kan caranya gimana diet, olahraga. Iya. Terus ya kita mengatur itu semua, enggak sih? Saya sih nggak ngalamin itu. Oke. Nah, kalau di luar skill, Paula, maksudnya hal-hal yang sifatnya mental, hal-hal yang sifatnya knowledge, atau hal-hal bahkan yang sifatnya spiritual, itu penunjang juga nggak di Iya, dunia harus model? disiplin, Disiplin. konsisten. Oke. Iya, karena kan kita dari pagi ketemu malam misalnya, terus kayak gitu disiplin dalam hal makanan juga. Karena kita kan diet, olahraga, terus konsisten. Kita kan harus terus misalnya ditolak sana sini atau di sini, bukan berarti kita jelek, tapi memang belum aja rezekinya di situ ya. Kita terus konsisten dan terus berjuang aja gitu. Iya. Iya, karena bagi gua kan cantik itu relatif ya. Betul. Maksudnya kalau lu di satu tempat itu tidak diterima bukan karena lu masalahnya, tapi karena mata dia atau lensa kamera dia. Artinya kalau kita di mata yang tepat atau di kamera yang tepat, di orang yang membutuhkan kecantikan yang seperti dimiliki oleh perempuan itu, maka lu akan dihargai. Betul. Makanya ketika kemarin gue sempat lihat di medsos, itu ternyata Laila Majnun dan Laila Qais dan Laila. Laila itu kan dianggap simbol kecantikan. Itu ternyata di mata kita ya, malah waktu itu komennya banyak sekali. Itu tidak cantik. Dan Qais itu pernah ditanya, Qais ngapain kamu sebegitunya sama Laila yang sebenarnya orangnya biasa aja gitu. Kemudian kata Qais, iya dia biasa aja di matamu. Tapi kalau saya pinjamkan mata saya ke kamu, maka kamu akan merasakan kecantikannya gitu. Jadi kalau di mata yang tepat, orang itu akan cantik. Bahkan cantik aja relatif kan. Kalau di orang-orang barat justru pengen hitam, kita pengen putih. Betul. Orang Persia pengen pesek,
kita pengen mancung gitu. Jadi, Iya benar-benar setuju. nah kalau kayak yang nuansanya kayak kalau mental udah pasti ngaruh ya. Iya, Semakin kuat mentalnya, betul. maka pasti senyumnya akan semakin terasa jujur dan lain sebagainya. Kalau spiritual, Paula, ngaruh nggak dulu di dunia modeling? Karena kan orang anggapnya, kalau dunia modeling itu justru kayak seberangnya spiritual. Kebetulan saat itu saya juga masih belajar juga sih Habib. Jadi saat itu juga saya masih belum tahu juga. Jadi sholat saat itu juga spiritual, secara spiritual. Cuman memang mungkin lebih kepada didikan orang tua kali ya, yang selalu terus harus menjaga. Ya, karena kita ada timur, terus dan gitu lebih ke ya menjaga sholatnya, walaupun saat itu kan namanya kita masih muda, belum ngerti ya, lagi mencari Kita jati juga diri. menjalaninya sebagai rutinitas ya. Rutinitas kayak gitu. Jadi ya lebih ke situ sih, belum terlalu paham saat itu gitu. Nggak, tapi spiritualitas tuh bisa ngaruh nggak sih kalau ke seorang model? Maksudnya ketika dia nunjang spiritualitasnya, performanya akan... Iya, mungkin iya pastinya. Karena kan dengan kita punya spiritual yang baik kan kita otomatis hatinya kan fulfill, jadi percaya diri, yang kayak gitu-gitu sih. Itu-itunya ya yang ini. Ada. Oke, tapi kalau sebaliknya, seorang Paula itu masih ada momen atau sesuatu yang bisa bikin insecure nggak? Masih lah Habib, kan kita manusia biasa. Iya. Mungkin kalau sekarang lebih kepada insecure ke peran sebagai ibu sih. Gitu. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, ya saya tetap berusaha yang terbaik untuk memberikan kayak kasih sayang, perhatian ke anak-anak gitu. Tapi ya bagi seorang ibu selalu kurang aja ya. Itu yang akhirnya bikin insecure. Iya, ada rasa seperti hal yang paling sering atau paling dasar, paling utama menurut lo untuk diberikan kepada anak sebagai seorang ibu apa? Sebenarnya waktu ya, waktu. Wow. Oke. Karena tapi aku belajar di sini bahwa kualitas itu kualitas itu lebih penting daripada quantity ya gitu. Jadi ya karena kan memang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol semuanya yang kita ini ya. Jadi ya saya belajar di situ sih gitu. Ya bahkan dikatakan orang yang jauh dengan anaknya atau orang yang jauh dengan orang tuanya itu perlu disyukuri karena kemungkinan banyak dosanya kepada anak atau orang tuanya itu kecil. Karena katanya yang mungkin banyak melakukan kesalahan kepada orang tua adalah anak yang dekat dengan orang tuanya. Tapi keberkahannya, peluang pahalanya juga gede gitu. Nah, orang yang jauh dari orang tuanya atau anaknya itu peluang melakukan kesalahannya kecil, walaupun juga tantangannya adalah gimana kita hadir. Karena itu ketika hadir ya betul-betul berkualitas ya. Iya, betul. Dan justru kadang ini, kalau kata pepatah Arab, zurgiban tasdad hubban, kurangi pertemuan agar rindu dan cintamu selalu besar ketika berjumpa gitu. Karena kan kalau kita jumpa terus gitu jadi kayak biasa ya. Tapi begitu jarang ketika ketemu menjadi luar biasa. Nah, kalau cantik itu sendiri, Paula? Cantik. Kalau buat saya cantik itu dulu terlebih dahulu. Sebelum akhirnya sekarang dengan berhijab dan lain sebagainya. Kalau cantik mungkin dulu apa yang terlihat ya Ustadz. Ustadz Habib. Iya, nggak apa-apa, terserah. Aman. Gitu. Bro juga oke. Jadi cantik tuh mungkin dulu apa yang terlihat gitu. Mungkin kalau sekarang cantik sendiri buat saya pribadi, mungkin cantik itu gimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, kalau sekarang tentang berdamai ya. Iya. Karena kalau dulu betul-betul yang dipoles fisik apa yang keluar, ya gitu. Kalau sekarang lebih ke dalam ya kayak apa yang bisa kita berdamai dengan diri sendiri, terus ketika kita tidak perlu membuktikan apa-apa ke orang lain gitu loh, dan terus belajar, berproses, ya terus menjalaninya itu. Gitu. Karena kita kadang peduli kepada orang jauh ya, padahal sama orang dekat abai. Padahal kalau dalam Islam yang paling berhak atas kepedulianmu yang pertama dan utama adalah orang dekat. Lagian nggak masuk akal. Peduli ke orang jauh tapi ke orang dekat enggak. Berarti kan kepeduliannya ke orang jauh itu palsu, cuman pencitraan aja. Karena kalau yang dekat terabaikan ya.
Iya. Sekarang kan mayoritas tubuh lu udah ketutup sebagaimana yang diajarkan dalam Islam ya, orang. Tapi tetap ini nggak, tetap ada sesuatu yang perawatan-perawatan yang zaman dulu di modeling itu tetap Masih. dimaksimalkan nggak? Masih. Jadi kan Karena kan kalau dulu orientasinya ya karena itu terlihat Iya, kan. terlihat. Kalau sekarang kan udah nggak Iya. terlihat, tapi perawatan itu masih nggak sih? masih sih. Kadang-kadang, kadang-kadang masih, karena kan tetap ya Ustadz lagi. Habib, aman ya Habib Hitung ya. nanti berapa kali dia memanggil saya Ustadz ya. Jadi Sama ya, bloopers tuh. Ustadz. Habib sering ngomong mau Ustadz berarti. Tapi itu juga sih. Lo, karena seringnya ngomong sama Ustadz. Tapi ini pengalaman pertama nggak, Paula? Apa Habib? Maksudnya ketemu sama Habib atau ngaji sama Habib? Atau lo udah pernah sebelumnya? Belum sama Belum, Habib pantesan. Habib gaul. Sama Habib Gaul sih, iya sih belum. Ya, tadi pertanyaannya apa Habib? Pertanyaannya itu tadi kan masih Oh perawatan iya, masih nggak? Karena perawatan. udah ditutup kan sekarang. Iya, Karena masih. kadang orang tuh kalau udah ditutup ya udahlah ya. Masih perawatan, masih diluangin waktu sih, karena merawat diri itu kan bentuk dari kita menghargai ciptaan Allah kan. Oke. Dan tubuh ini kan juga titipan, jadi ya kita merawat dengan baik. Masih. Masih ya, walaupun udah. Berarti Iya. akhirnya perawatan itu bukan lagi buat orang lain dong. Buat diri sendiri. Buat diri ya. sendiri, buat Terlihat ataupun nggak terlihat iya. kan, gitu. buat Kepuasan diri sendiri. menjaga diri, self care betul, ya. self-care, Kemudian menjaga amanat dari Allah juga dan mensyukuri. mensyukuri apa yang sudah Allah dititipkan, ya. Iya. Nah, itu yang agak beda ya. Kalau kita tuh kayak kalau ya tertutup santai aja lah. Kecuali di tempat terbuka mungkin ya, karena seringkali juga walaupun itu bukan sesuatu yang buruk ya, kita Betul. menjaga orang lain agar tidak terganggu dengan kehadiran kita. Nah kalau sekarang kan cantik itu dari dalam ya, bagi Paula kan bukan tentang kecantikan fisik dan lain sebagainya. Nah kalau perawatan spiritualnya, ada nggak treatment khusus? Kalau treatment luaran kan kita tahu sekarang ada ZEP, ada Humans dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam, apa treatment lo sekarang? Karena menurut gua hidup lo tuh, wow, lo tuh orang yang menjalani kehidupan yang panjang dalam artian bukan soal umurnya ya, tapi soal dulu model, kemudian sekarang tiba-tiba dengan tampilan yang berbeda, kemudian kuat sekali. Jadi sekarang berarti apa ininya, Paula? Karena kan anak muda kan sekarang anxiety, cemas, overthinking, semuanya itu kan butuh tunjangan Betul. spiritualitas pasti ya. Itu tetap ada sih, kayak gitu-gitu ya, tetap ada perasaan gitu. Cuman ya tetap mencari ilmu sih, haus akan ilmu aja Habib gitu. Ya kita mendekatkan diri ke Allah ya dengan cara ya kita belajar, ya kita datang ke satu majelis ilmu gitu. Terus menurut saya juga paling penting adalah lingkungan Habib. Dengan kita lingkungan yang menunjang kita, dengan lingkungan kita yang mengajak kita akan kebaikan dan lebih dekat ke Allah, itu sangat membantu kita sekali. Dan itu bukan hanya akhirat, karena kalau Nabi bilang almar'u man ahabba, di akhirat nanti kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi juga bahkan di dunia, kata Nabi, temanmu itu juga bisa menentukan agamamu gitu, circle-mu. Kalau kamu Lingkungan. di lingkungan. Nabi malah nyontoinnya kalau kamu sama tukang parfum, misalnya lu Jadi di wangi Hotel ya? Humans tuh, pasti lu walaupun nggak pakai, lu akan dapat wanginya gitu. Iya. Tapi kalau bersama tukang besi, walaupun bukan tukang besi ya, minimal pakaian kita bolong-bolong karena cipratan apinya. Iya, setuju Agama itu. seseorang itu juga bergantung pada agama teman-temannya gitu. Iya. Nah, berarti pengajian dan lain iya. sebagainya ya. Karena memang harus diawali dari belajar ya. Karena Betul. background dulu ya udah belajarnya modeling ya. Iya, sekarang harus terus mencari ilmu, karena kan kita mencari ilmu yang bermanfaat kan Habib. Iya. Dulu modelingnya duniawi, sekarang jalannya di catwalk menuju Iya, catwalk, disebutnya betul, menuju catwalk. surga tuh. Amin, Iya, amin. Insya Allah. Kayak Masya Allah. Nah, karena ketenangan batin sering jadi pondasi dari kecantikan yang terlihat keluar, banyak orang merasakan saat hati tenang, auranya pun ikut berbeda. Dan ketenangan batin itu sendiri adalah bentuk self-care
agar kita bisa merawat diri dari dalam, karena pusat diri kita itu sebenarnya di dalam bukan di luar. Kalau dalamnya oke, maka tampilan di luarnya juga akan menjadi maksimal. Dari situ self-care bisa berlanjut ke perawatan diri secara fisik sebagai wujud perhatian dan penghargaan pada diri sendiri. Karena bukan berarti, wah dalamnya oke, tampilannya juga pasti oke, tapi kalau nggak dirawat ya bagaimanapun fisik butuh perawatan yang sifatnya fisik. Bisa lewat perawatan yang tepat untuk tubuh atau hal sederhana seperti wangi. Kadang tuh kan kita ngakalin kan, belum mandi nih, belum apa-apa nih, yaudah yang penting wangi dulu lah. Iya, bener. Orang biar nyaman di samping kita, yang membuat bukan hanya orang lain sebenarnya, kitanya juga jadi percaya diri. Kayak gue nih pakai parfum lokal, ini parfum lokal Humans, yang mereka tuh kolaborasi bareng ITB buat bikin varian Alpha Extract yang lagi gue pakai sekarang ini. Nah, kalau soal perawatan, ada paket cantik saat lebaran dari Zep. Dan buat cowok juga ada di Menology by Zep. Jadi cowok, cewek ada semuanya di Zep, dan tenang aja, nggak perlu takut mahal. Bahkan ada harga khusus buat remaja juga. Jadi Paula kan tadi cerita bahwa dari remaja itu udah mentreatment dirinya. Jadi di Zep dari sejak remaja ada paket khusus, dan intinya kita jaga diri tetap canggih alias cantik dan wangi. Nah, kita mungkin agak seumuran ya. Masa Habib? Kayaknya aku generasi 80-an akhir. Saya juga kan? 80-an. Nah, tengah atau akhir. Tapi kan, ya. pengalaman hidupnya luar biasa ya, Habib. Justru ya. sebaliknya. Aku Saya belajar. pengalaman mungkin pengalaman belajar. Aku seumur hidup belajar agama. TK aku TK Islam, SD aku SD Islam, kemudian aku pesantren, S1 aku akidah Islam, S2 aku Masya tafsir Allah. Al-Quran. Aku belajar agama. Tapi kepalanya, bukan tubuhnya, bukan sikapnya. Sedangkan lo menurut gua pembelajar agama yang wow, karena kan nggak hanya di bangku kelas ya belajar itu, tapi utamanya di pengalaman kehidupan. Nah, lu tuh mengalami fase yang panjang sekali dari model sampai internasional, kemudian tiba-tiba berubah dalam secara spiritual. Bahkan sebelumnya non-muslim kan ya? Enggak, aku Muslim. Kenapa Anda ada cerita Muslim, Oke, Muslim. Berarti Dari lahir Muslim. dari lahir muslim. Berarti banyak orang, minimal saya ya, yang menganggap kamu justru lahirnya non muslim. Karena aku baca di beberapa di media, di Google, ketika aku riset itu banyak yang menulis bahwa dulunya sempat non muslim. Memang pernah ada yang itu Enggak. cerita? Enggak, saya Muslim dari lahir. Bukan, maksudnya pernah ada yang Ada. Mungkin karena Saya dari bukan orang nama yang kali pertama ya. ya. Nama mungkin ya Iya. kan. Namanya kan kayaknya nggak kelihatan Muslim gitu. Iya, padahal bukan berarti kalau namanya bahasa Inggris ya non-muslim kan. Kan yang penting nama adalah doa. Doanya Betul. mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, terserah. Bahkan saya kalau ditanya, Bib, doa itu paling baik pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. hati sih. Oh iya, betul. Iya, karena kalau bahasanya itu harus diucapkan, nah orang yang nggak bisa ngucapinnya. Iya sih. Dan ada ya saudara-saudara kita yang berkemampuan khusus sehingga tidak bisa mengucapkannya. Oke, berarti dari kecil memang dididik sebagai seorang muslim. Betul, iya. Kemudian model nih Iya. sampai ke Milan, udah Pulang kiblat model Buana, lah iya, ya. Terus putar balik ke sampai berkerudung, bahkan umroh. Udah berapa kali umroh? Berapa kali ya, Habib? Nggak, Iya. lumayan lah. Beberapa alhamdulillah. kali Iya, kan? beberapa kali. Nah itu perjalanan begitu tuh gimana ceritanya? Dan lelah nggak sih menjalani perjalanan yang roller coaster gitu? Ya itu perjalanannya up and down sih, Habib. Jadi sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya memang saya terlahir dari lahir Muslim, dan awal mulanya saya hijrah itu sebenarnya hijrah itu kan berproses ya, belajar lebih baik. Nah saat itu tuh saat saya menikah ya pastinya saya menikah. Itu emang komitmen dari awal? Bahwa kalau menikah, tadi kan sempat cerita kalau menikah akan beda treatmentnya, fokus ke keluarga. Dan saat itu memang saya saat menikah itu saya berpikir kayak saya butuh imam dalam hidup saya gitu. Karena saya dulu memang Islam, tapi masih belum tahu sih apa sih Islam gitu kan. Muslim tuh apa sih, Muslim yang baik itu seperti apa gitu. Memang dengan segala kebodohan saya seperti itu. Nah saat menikah gitu, alhamdulillah dari
dari saya seseorang ini, saya belajar banyak dari situ. Dari saya sholat 5 waktu, membuat saya jadi sholat 5 waktu, sholat di di mall, jadi ikut ke kajian-kajian, jadi tahu nama-nama ustadz gitu. Jadi banyak banget hal-hal keislaman yang saya dapat, ilmu-ilmu di situ. Dan dengan apa yang saya lewatin saat itu, membuat saya itu lebih mendekatkan diri ke Allah untuk belajar lebih belajar lagi apa sih Islam sebenarnya gitu. Dan saya tahu sebagai seorang muslim itu kita tuh harus pakai hijab. Cuman apa sih, kenapa kita harus pakai hijab? Karena saya pengennya pakai hijab tuh dari hati saya sendiri gitu. Dan saat pakai hijab itu tahun 2009 saat hamil anak pertama, waktu umroh, itu rasa kepengen pakai hijabnya tuh tinggi ya, Bib. Aduh, pengen pakai hijab nih. 2019. Bawaan umroh tuh. Bawaan umroh ya kan. Terus tapi saat di sana, aduh kok mau wudhu ribet gitu ya kan, panas. Terus kalau orang ngomong nggak itu kayak budek gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi tuh, tapi kok kepengen gitu loh. Nah jadi perjalanan saya pakai hijab tuh dari 2019 sampai akhirnya 2024 kemarin saya memutuskan untuk pakai hijab. Dan di situ tuh pergolakannya panjang ya, antara mau pakai hijab itu nanti kerjaan gimana? Ya pasti ya. Kedua nanti gimana ya, pasti semuanya berubah gitu kan, orang gitu. Teman-teman Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan saat itu saya pengen lepas gimana kayak gitu. Jadi banyak banget pemikiran saat Emang itu. pasti sih. Gue relate karena dulu gue ketika masih muda itu bahkan mau cukur aja galau. Karena kan takut setelah cukur dicengin sama teman-teman dan kok modelnya begitu dan lain sebagainya. Apalagi berhijab. Gue sih walaupun saya tidak berhijab ya, karena memang tidak bukan perempuan, tapi emang bisa mengerti. Iya, nah, itu dilema banget di hati. Nah, saat saya umroh bulan Maret 2024 itu, entah kenapa di Ka'bah itu saya berdoa, ya Allah, di list doa saya pengen berhijab sebelum 40 tahun, saya bilang gitu. Oke. Saya pengen berhijab sebelum 40 tahun. Saya tahu hijab ini wajib, tapi nggak tahu kenapa saya belum yakin, ya Allah. Beli saya keyakinan supaya saya pengen berhijab sebelum 40. Karena saya belajar dan tahu bahwa kita itu kalau di umur 40 tahun, kalau kita mau merubah diri itu sebelum 40 tahun. Betul. Bener nggak Habib? Gitu. Bahkan secara ekonomi gitu kan. Katanya kalau lu sebelum 40 tahun udah kaya, berarti secara ekonomi akan matang gitu. Tapi kalau umur 40 tahun belum sukses, kemungkinan untuk sukses setelah itu kecil. Ya rezeki di tangan Allah ya, tapi secara umum begitu. Begitu juga secara spiritualitas juga sebenarnya menurut para ulama. 40 tuh titik yang balik. Lo harus memulai suluk biasanya disebutnya, perjalanan spiritual lo. Itu saya berdoa di situ. Nah, setelah selesai itu saya ketemu guru saya. Saya cuma tanya, kamu kenapa belum berhijab gitu? Saya bilang, saya nunggu hidayah, Ustadz, saya bilang gitu. Hidayah tuh nggak ditunggu, hidayah itu dijemput. Di situ tuh rasanya saya kayak ketampar gitu, Habib, ketampar. Oh iya ya, apa ya? Terus habis itu saya berdoa, saya masih dapat waktu 1 hari, saya berdoa, apa yang membuat saya itu belum yakin pakai hijab gitu kan. Terus entah kenapa, setelah itu pokoknya itu saya bawa dalam doa, pulang ke Jakarta, itu nggak tahu kenapa saya pengen pakai hijab aja coba gitu. Terus saya tanya, hijab itu yang kalau 40 hari itu gimana? Oh itu tradisi kan, dia bilang gitu. Tradisi, itu hanya tradisi. Tapi ya nggak apa-apa, kita mau mulai dari situ. Nggak tahu kenapa pulang ke Jakarta tuh saya mendapat keyakinan untuk pakai hijab. Ya, pakai hijab. Di saat saya yakin, terus makin yakinnya itu, ya Habib, banyak teman-teman kita yang seusia masih 30 tahunan, dan cukup relatif sukses ya dibilang karir dan semuanya gitu, tiba-tiba meninggal gitu. Betul. Terus saya kayak tiba-tiba rasa takutnya, makin takut mati tuh makin kenceng gitu, takut gitu kan gitu. Nah akhirnya makin yakin, makin mantap, akhirnya di saat saya mantap, saya izin ke mantan suami saya saat itu, saya bilang, saya mau pakai hijab. Oh ya udah, terus ya pasti mendukung lah ya gitu. Dan saat itu saya ingat banget, saya masih punya 1 kontrak brand make up. Setelah saya izin sama mantan suami saya izin sama brand tersebut. Akhirnya brand tersebut mengizinkan, karena itu sesuatu hal yang
baik dan lah, positif gitu. Nah dari situlah saya langsung insya Allah saya mantap untuk berhijab gitu. Oke. Iya, Dan dari sana perjalanannya dimulai itu dimulai spiritual ya. dimulai Perjalanan spiritual. berharap setelah pakai hijab Allah menjabah doa-doa kita dong Iya, yang iya. karena kan istilahnya ini adalah kewajiban yang sudah saya tunaikan gitu. Ternyata ternyata ya itulah awal perjalanan kehidupan. Setelah itu kan masih makin roller coaster kan. Iya. Apa yang bikin lu gak mikir, gua copot aja lah. Oh, Karena kita bisa berpikir bahwa sejak pakai hijab nih, Justru, gua mau mendekat kepada iya, Allah, Allah. tapi kok kayak Allah justru tidak semakin sayang ke gua gitu. Tapi saya di situ belajar untuk mungkin saya yakin di situ bahwa semua keputusan Allah itu yang terbaik gitu. Dan Berarti semua ini dianggap sebagai ujian justru. ujian ya untuk naik kelas lah. Naik kelas, Iya, insya Allah. Walaupun itu nggak mudah ya melewatinya. Iya, pasti tidak mudah Sangat lah nggak ya. mudah, tapi saya yakin apapun itu yang terbaik dan ya saya terus belajar itu up and down pasti. Up and down itu udah arti up and down secara ini ya, gimana cara menghadapinya apa segala macam gitu dengan seperti itu gitu. Bukan up and down pengen pakai hijab atau lepas hijab itu. Iya, pasti. Insya Allah enggak. Iya. Apa yang harus kita lakukan Apa harus untuk kita menghadapi lakukan? ini Ada semua rasa-rasa ya. bertanya seperti yang Habib bilang. Saya kan udah pakai hijab, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Misalnya kenapa dapat ujiannya seperti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuman ya kita terlalu berpositif aja. Semuanya saya serahin ke Allah aja sih, berserah diri. Dan itu penting sekali karena ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung pradugamu kepada aku. Kamu duga baik, maka aku akan baik kepadamu. Tapi kalau kamu duga buruk, maka bukan keburukan yang aku berikan, tapi sesuai dengan apa yang kamu minta untuk menjadi penyadar bagi kamu bahwa lu gak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Gitu. Belajar untuk husnuzon tuh nggak mudah loh. Iya, pasti tidak itu mudah terus ya. latih terus ya. Dan Karena kan kita berarti berkonflik dengan diri kita sendiri Iya, kan, makanya podcast kita dengan diri kita sendiri tuh. harus- Ini tapi begini, itu yang bikin tidak mudah. Mm-mm. Lu sering tuh kalau healing itu hilang ke Ka'bah. Tadi kan, iya kan, sering kali kan ketika Iya. keadaannya berat, tiba-tiba ya udah umroh. Mm-mm. Itu emang sekarang terasa sekali bahwa di sana menjadi tempat terbaik untuk healing. Iya. Karena di sana saya bisa bener-bener jadi diri kita sendiri ya, kayak nangis, curhat, langsung ke Sang Maha Pendengar gitu. Jadi kayak bener-bener ya kita tuangin semua, jujur semua ke Allah di situ sih. Iya sih, itu kalimat yang dalam banget sih, bahwa di sana kita bisa menjadi diri kita sendiri Iya. sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah. Di situ Ya udah, kan bahkan kita- kalau laki-laki kan betul-betul bahkan pakaiannya pun Iya, semua nggak pakai dilepas. Lo apa-apa. bukan lagi pejabat, lo bukan lagi orang kaya Betul. gitu. Kita hamba Allah di sana, Hamba Allah. Jadi kayak kita kembali ke pelukan ibu kita ya. Sehingga mau nangis, mau meminta, mau mengeluh, mau ngapain Iya. juga di tempat yang tepat kepada zat yang tepat ya. Dan pasti akan membawa oleh-oleh yang tepat juga ya. Iya. Dari sana. Dan itu betul-betul sekedar lu tenang aja di sana, atau memang ketika pulang memang semuanya terhandle dengan baik? Iya, tenang di sana dan refresh sampai Jakarta juga akhirnya ya udah kita memulai lagi dengan sesuatu hal yang energi positif tuh kan kayak ngumpul gitu kan. Jadi kita mulai start lagi dengan pikiran yang baru, refresh dan lebih dekat sama Allah aja gitu. Kadang-kadang kan memaintain apa yang kita lakuin di sana itu kan juga challenging ya. Kayak di sana kan kita ngelakuin semua sunnah, sholat-sholatnya itu kan terus zikir pagi petang kayak gitu-gitu kan kita bawa ke Jakarta gimana kita istiqomah dengan itu gitu kan. Betul. Jadi itu terus kita latih. Itu biasanya emang rombongan sama travel atau emang lo yang sendiri aja karena gue pengen? Maksudnya atau sama teman-teman? Ada teman-teman sama travelnya ya. Oke. Ustadznya. Dan emang punya lebih dikasih waktu untuk sendiri ya?
Iya. kayak di Ka'bah dan lain sebagainya. Ada ini nggak sekarang dari perjalanan yang panjang itu yang gua ambil nih apa selain tadi ya pelajaran-pelajaran sebagai hikmah bahwa itu gua ngelihat lu sebagai orang yang kuat gitu karena tidak segan menceritakan bahwa apa yang lu dapatkan dari pernikahan, kebaikan-kebaikan mantan suami yang memberi hikmah sehingga lu berhijrah dan lain sebagainya. Ada nggak amalan-amalan yang menurut lu ini nih yang gua harus pegang gitu dalam hidup ini? Amalan ada, cuman kalau kita ngomongin amalan jadi itu nggak sih apa? Jadi ria? Iya Enggak, nggak sih? karena gini, itu pertama diniati sebagai tahaddus bin nikmah, sebagaimana di surat Ad-Duha, mengungkapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai salah satu bentuk syukur. Kemudian yang kedua ya mengedukasi, menginspirasi orang lain. Berapa banyak orang yang akhirnya hamil karena amalan punya anak yang diceritakan orang lain. Akhirnya dapat jodoh karena dapat doa jodoh dari orang yang sudah pernah mendapatkan jodoh. Karena itu ya tadi, gue ngelihat, wah ini kalau orang lain belum tentu 50 tahun atau 100 tahun menjalani hidup se-roller coaster sepanjang yang lu jalani gitu. Karena mungkin itu bisa jadi orang seperti lu sekarang dengan tantangannya agar jadi pegangan buat mereka gitu. Kalau amalan sebenarnya salah satu ya, saya sebutin salah satu yang saya lakuin itu adalah sedekah setiap hari satu. Oke, itu paling Sedekah setiap hari. Itu sedekah berapapun itu, tapi kalau zaman sekarang tuh kan kalau kita ngasih gini kan suka lupa. Saya pakai cara kan kalau di aplikasi gitu kan bank itu udah ada yang auto debit. Nah, jadi kita pilih salah satu yayasan atau itu kita insya Allah kita setiap hari bersedekah satu. Dan kedua ya amalannya kalau untuk doa-doa sih ya pada umumnya zikir gitu aja Habib sama saya sering ngamalin doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sama doa Nabi Yunus ya. Oke. Agar kemudian Allah yang handle itu semua dari kita. Sebagai seorang ibu sekarang apa cerita serunya? Cerita serunya? Iya. Ya, karena ini kan fase lain lagi ya. Fase lain. Fase lain, apalagi sekarang juga secara kuantitas berjarak dengan anak. Apa ini cerita-cerita serunya? Jadi sekarang itu kalau dulu ya, dulu tuh kalau kita tuh kan kayak dulu tuh waktu 24 jam tuh kurang Habib. Sibuk kerja, sibuk ngurus anak gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu bahkan kita bisa sharing ke mama-mama muda ini bahwa ini kalian tuh harusnya bersyukur yang punya waktu sama anak-anak gitu lebih tuh bersyukur banget karena di luar sana tuh masih banyak ibu-ibu yang pengen di posisi kalian gitu loh. Jadi ya saya bisa belajar bahwa kita mensyukuri apapun yang Allah kasih gitu loh. Seberapapun dan apapun. Dan saya yakin janji Allah itu kan dengan kita terus bersyukur Allah akan kasih nikmatnya tambah lagi dan itu terus saya praktekkan dan saya coba aplikasiin ke anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak lagi sama saya tiap malam saya berdoa, saya selalu bilang anak-anak berdoa coba Kiano, Kenzo tiap malam bersyukur sama Allah apa hari ini dari hal kecil kayak makasih ya Allah hari ini boleh makan permen. Itu karena belajar mensyukur itu kan harus terus dilatih terus Habib gitu dan itu menurut saya tuh PR seorang ibu ya untuk mendidik salah satunya ke anak-anak begini anak-anak laki-laki gitu. Gitu. Itu ada satu kisah dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika datang ke pasar itu kan biasanya tempatnya penipuan dan lain sebagainya sehingga setan senang di sana. Tapi kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ada nggak penghuni surga di pasar? Kalau ada ya Allah tolong kasih tahu yang mana. Kemudian ada satu tukang roti, penjual roti gitu. Dia katanya. Kemudian diikutilah sama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sampai dia pulang. Bertamu ke rumahnya orang itu untuk mengetahui apa sih amalan orang ini sehingga Allah bilang dia penghuni surga. Ternyata setiap dia mau makan, dia berterima kasih kepada segala sesuatu yang menyebabkan makanan itu terhidang di depan dia. Masya Allah. Kepada cacing,
di tanah yang menyebabkan tumbuhan itu tumbuh, kemudian kepada manusia yang mengolahnya dan menjualnya, dan kepada Allah yang mengkaruniakan rezeki itu. Itu aja. Banyak berterima kasih kepada siapa saja, khususnya kepada Allah atas karunia, atas bantuan yang diberikan kepada dia gitu. Sekecil apapun Sekecil ya. apapun. Iya. Iya. Karena itu paling tepat juga setiap mau tidur ya kita bersyukur, itu tadi yang Benar. diajarkan. Iya. Itu melatih anak-anak dari situ. Iya, untuk bersyukur ya. Apalagi kan sekarang banyak generasi yang dia lahir udah dengan berbagai privilege tapi Betul. bersyukurnya kurang. Betul. Iya. Iya sih ya. Semaksimal apapun itu saya coba buat kasih yang terbaik buat anak-anak. Dan apa harapan untuk anak-anak, Paula? Karena kan udah belajar banyak hal ya. Dari modeling sampai sekarang gitu. Sebenarnya harapannya sih semoga anak-anak tumbuh dengan akhlak yang baik, iman yang kuat. Itu aja sih. Lebih ke pribadi mereka gitu. Dengan fondasi seperti itu, insya Allah mereka bisa tumbuh hidup di mana saja gitu. Dengan fondasi Allah gitu, dengan agama gitu. Iya. Karena mungkin kita sebagai manusia gak bisa 24 jam mengawasi dia. betul, setuju. Kita titipkan titipin ke dia Allah. kepada Allah ya, agar menjaganya dan Menjaga. mengaturnya lah ya. Terserah Allah lah mau dijadikan apa aja. Yang penting anak ini bisa tetap bermanfaat ya, khususnya bagi ayah dan ibunya. Paula, ada ini nggak setelah lu menjalani semua kehidupan yang rollercoaster ini, pada akhirnya apa cita-citanya sekarang? Maksudnya gue udah ini gemerlap kehidupan udah pernah, sunyinya Makkah Madinah juga udah pernah, dari modeling yang mempertontonkan diri keluar sampai sekarang menutup diri dengan hijab dan pakaian yang tertutup. Akhirnya apa ininya? Goals-nya sekarang? Goals-nya sekarang jalanin aja sih Habib. Jalanin aja kayak air mengalir, tetap ya terus mensyukuri aja apa yang udah Allah kasih, dan yang terus ini aja, terus belajar dan berproses juga sih Habib ya. Pas banget karena kita tuh sering menghadapi orang, apalagi generasi-generasi baru itu yang lebih banyak berprotes daripada berproses ya. Iya, lebih betul. Banyak protes sehingga lupa bersyukur daripada berproses untuk mengetahui apa sih sebenarnya kehendak Allah kepada kita. Karena kadang orang cuman menduga plot twist itu hanya ada di film atau di novel, padahal kadang ditakdir juga kan. Kehidupannya. Iya, Allah bikin begini, nggak taunya ujung-ujungnya plot twist sih sebenarnya indah, cuman kita aja yang nggak sabar. Gimana kita menyikapinya ya sebenarnya, benar. Lebih tenang lagi ya mungkin ya. Karena lu kayaknya udah sekarang emang lebih kayak tawakal, lebih tenang menghadapi semuanya. Ya, aku belajar untuk menyerahkan diri ke Allah, berserah, karena untuk melepaskan apa yang kita nggak bisa kontrol gitu. Ya, karena kan kalau dulu kan pengennya semuanya berjalan dengan baik, pengennya ini semua. Sekarang karena di kondisi tersebut saya merasa kayak ya Allah, atur aja deh, saya berserah gitu. Ada di titik itu gitu. Jadi kayak ya udah, ini nggak bisa saya kontrol lagi, udah saya serahin ke Allah aja gitu. Toh memang sudah seharusnya donatur yang ngatur ya. Kan donatur utama kita Allah ya. Jadi udah Allah yang ngatur. Dan ini juga ya, kemarin kita udah nyoba ngatur sendiri, berantakan ya. Betul. Semakin kita mau atur kok semakin berantakan. Udah, Allah saya ikut aja gitu. Tapi tetap tawakal ya, tetap ikhtiar, tawakal gitu. Dan itu hasilnya terserah Allah. Tadi amal itu menurut gua itu inspirasi secara langsung, tidak langsung, atau sadar atau tidak sadar dari amalan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah, karena kata Al-Quran, inna ilallahi raghibun, kamu seharusnya hanya berharap kepada Allah. Perahu sederhana dibikin oleh Nabi Nuh, menerjang banjir terbesar dalam sejarah Indonesia, menjadi selamat karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku titipkan perahu ini kepada Engkau ya Allah. Tapi perahu yang terbaik dalam sejarah dunia tidak menerjang badai ataupun banjir,
hanya melewati satu samudra, dia tenggelam karena ketika dibuat, pembuatnya bilang bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Namanya Titanic. Jadi yang terpenting adalah menyerahkannya kepada Allah. Terima kasih Paula. Sama Habib. Betul-betul tidak klise dan tidak sedang berbasa-basi, ikut mendoakan. Amin, Semoga makasih. diberikan kekuatan. Amin, amin, amin. Semoga diberikan kebahagiaan. Amin, amin, amin. Dengan keyakinan bahwa fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan doakan ada kemudahan. Amin. Makasih Habib. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat tetap canggih, cantik, dan wangi. Terlebih ini mau menghadapi Lebaran. Dan di Ramadan ini juga banyak silaturahmi. Jangan sampai kita silaturahminya mengganggu orang lain karena penampilan kita atau karena wangi kita yang mengganggu orang lain. Dan ketika Lebaran, canggih atau cantik dan wangi itu justru sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke, makasih Dra. Canggih, Bib. Cantik dan wangi, gue cowok kali. Cakep lah. Ya iyalah, kan gue pakai humans.